Juha Banta Karina. Pada kesempatan ini kami akan menunjukkan cara penggunaan dari e-database. Pertama kali buka aplikasinya sesuai dengan URL yang telah diberikan. Kemudian pada bagian username diketikkan username-nya, dimasukkan username-nya, kemudian pada password dimasukkan password. Kemudian setelah itu ditekan tombol login. Setelah berhasil login, maka kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Pada bagian ini kita akan sama-sama melihat bagaimana cara memasukkan indikator dari setiap OPD. Pertama itu klik database indikator, kemudian pilih di bagian ini, pilih tahun yang akan dilihat datanya atau dimasukkan datanya. Misalnya kita akan memasukkan data 2020, 2019, 2018, dan 2017. Setelah itu akan muncul tahun-tahun yang kita telah pilih, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Kemudian klik tampilkan data. Kita bisa melihat data-data yang sudah dimasukkan di sini. Kalau kita ingin memasukkan data lagi, yang pertama kita lakukan adalah mendownload template input datanya. Kemudian nanti yang kedua adalah import data template-nya. Jadi setelah nanti dimasukkan datanya, kemudian data tersebut diimport kembali. Kita akan mendownload datanya, template-nya. Yang kali ini kita akan pilih lagi ya tahunnya yang akan kita masukkan, misalnya 2020, 2019, 2018, 2017. Nah, ini akan kita data-data yang akan kita download template-nya. Nanti template yang akan kita download itu dalam bentuk Excel gitu. Setelah dipilih, dipastikan ini sudah benar, kemudian ditekan tombol submit. Ditunggu, maka nanti setelah ini berhasil akan muncul file Excel yang merupakan template data yang akan kita gunakan. Setelah proses download berhasil, maka di sini akan kelihatan nama file yang sudah di-download. Nah, dibuka saja filenya, dan sekarang proses Excel-nya sedang dibuka. Ini adalah template yang akan digunakan untuk mengisi data-data indikator yang akan diimpor. Di sini kita bisa lihat tahunnya ya. Tahunnya ada 2017, 2018, 2019, dan 2020. Kita bisa isi datanya di sini yang di biru ya. Kemudian sumber datanya di sini. Dari mana sumber datanya? SD1. Nah, ini sampai SD08 itu adalah terkait dengan sumber data yang sudah dimasukkan di sini ya. Sumber datanya bisa Badan Pusat Statistik, Dukcapil, BPK, Inspektorat, dan yang lain-lain. Ya, jadi ini adalah data-data yang akan dimasukkan. Nah, misalnya ini adalah data-data kecamatan ya, kecamatan sumbernya apa gitu ya. Kecamatan Salak, Setelu. Nah, ini data-data yang bisa diisikan. Nah, setelah diisi, kemudian data itu akan diimport ya, diimport. Nah, caranya adalah klik lagi kelola data, kemudian import data template, kemudian kembali dipilih data-data yang akan dimasukkan ya. Nah, misalnya di sini 2017, 2018, 2019, dan 2020. Ya, kalau kita ingin update data yang lama yang sudah ada di aplikasi sebelumnya, ini dicentang. Kemudian berikutnya adalah kita memilih filenya. Pilih filenya sesuai dengan yang sudah di download tadi. Nah, kebetulan tadi yang kita download di sini adalah input template 8. Kemudian ini di open.
Nah, kemudian selanjutnya adalah di submit. Setelah proses upload berhasil, ya, kita akan bisa melihat data-data di sini, ya. Untuk menampilkan data-data kecamatan, kita perlu mengklik kompilasi data dulu supaya data-data nanti yang di kecamatan ataupun yang merupakan hasil rumus itu bisa muncul, ya. Dipilih kemudian disubmit. Nah, ini akan memproses semua data-data nanti, data-data kecamatan supaya muncul, ya. Nah, kita bisa lihat bahwa data-data yang sudah muncul, ya. Kemudian untuk kecamatan misalnya ini data-data kecamatan, kita bisa klik detailnya di sini, ya. Nah, jadi di angka ini di double klik, nah kemudian kita bisa melihat informasi datanya per kecamatan untuk indikator yang misalnya ini jumlah siswa SMP. Nah, demikian ini cara kita mengupload data indikator.